sepotong senja untukmu, Alina. Ku kirim padamu sepotong senja yang lembut, dengan langit kemerahan. Hai everyone, Selamat datang di Bahas Sastra. yo, Kami Jidan Saputra. aku Rizky Ramadhani. Saya Khairul Fajansa. Di episode sebelumnya kita telah membahas berbagai macam karya sastra ya, oleh para sastrawan di dunia. Oke, di episode kali ini kita akan membahas salah satu cerpen karya sastrawan dunia ini, yaitu Seno Gumira Aji Dharma dengan judul Sepotong Senja untuk Pacarku. typo Nah. dikit gak ngaruh. Oke, jadi cerpen ini merupakan karya yang menggabungkan realisme magis dan simbolisme, menghadirkan kisah cinta yang penuh makna dan juga menyentuh perasaan terdalam tentang cinta, waktu dan juga kehilangan. Nah, menurut kita ini tuh sangat unik ya, karena kita Unik banget sih. Jadi cerpen ini tuh benar-benar tersentuh juga sih. kayak punya banyak banget ruang untuk menafsirkan banyak hal di dalam cerpen ini. Bener banget. Oke, jadi yuk mari kita lihat lebih dalam cerita ini dan bagaimana ia mencerminkan kompleksitas ceritanya. Let's go. Ya, jadi sebelumnya buat kalian yang belum pernah baca Sepotong Senja untuk Pacarku ya, Ji. Iya. Ya. Jadi untuk garis besarnya itu Sepotong Senja untuk Pacarku ini bercerita tentang Sukap, seorang pria yang mengirimkan sepotong senja kepada pacarnya, Alina, sebagai simbol cintanya. Namun senja dalam cerpen ini bukan sekedar pemandangan indah di langit sore yang bermerah kejingga-jinggaan yang berwarna kemas-emasan, tapi juga senja tersebut memiliki banyak banget makna dan juga simbolisme Benar banget. yang dalam. Mulai dari keindahan, waktu yang terus berjalan hingga perasaan kehilangan Dengan dan juga latar fantasi yang unik dan cerpen ini kayak berhasil menggabungkan antara bahasa realitas dan juga dunia imajinasi. surrealisme. Tuh guys. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang Sepotong Senja untuk Pacarku. Benar, apa ini? Menurut kalian nih, sepotong senja itu maknanya apa sih? Simbol cintanya ya? Kayak apa yang dimaksud dengan sepotong senjanya dalam konteks hubungan antara Sukap dan Alina, dan bagaimana simbol ini mencerminkan dinamika cinta mereka. Nah, bentar, gue mau nanya dulu deh. Menurut kalian tuh kayak gimana nih? Menurut kalian berdua? Menurut saya, sepotong senja itu Lihat ke kamera guys. hubungan cinta yang unik menurut saya ya. Dan tidak biasa sebenarnya. Sukap yang begitu mencintai Alina mengirimkan sepotong senja sebagai perwujudan dari cintanya. Senja dalam konteks ini menjadi simbol dari sesuatu yang indah, sementara dan tidak terjangkau sepenuhnya. Senja yang Sukap berikan sesuatu yang tak mungkin, sesuatu yang magis sekaligus simbol dari perasaan yang mendalam dan sulit. Bagus banget sih ya. Bener banget. Tapi emang sih jujur, apa sih kayak kok bisa gitu loh ngambil sepotong senja? Ya kan kayak nggak mungkin gitu lah ya. Kecuali kita berada di dunia fantasi magis gitu ya. Bener. Nah, jadi menurut gue ya, menurut gue apa? Gimana? Terserah kita di sini konteksnya Saya. bebas. Ya, Terserah, jadi kita mau bilang gue, lo apa terserah, bebas guys. bebas kita aja ya. Iya. Nah, jadi menurut gue sepotong senja itu dalam konteks hubungan Alina dan Sukap ini kayak bisa dilihat sebagai simbol cinta yang penuh pengorbanan dan keindahan. Cinta yang penuh yang rapuh juga. Oke. Yang dimana di dalam cerita
Sukap mengirimkan sepotong senja kepada Alina sebagai bentuk atau simbol cintanya yang mendalam kepada Alina. Namun namun pemberian ini tidak hanya berupa hadiah fisik, tetapi juga melainkan sesuatu yang lebih mendalam, sebuah bagian dari alam yang puitis dan magis. Ini sangat sangat bergaris lurus lah dengan bergaris lurus dengan sifatnya Sukap yang sangat puitis tapi juga tidak realistis dan juga romantis memang. Cuman ya itu. Keduanya itu menurut gue juga. Menurut kamu gimana? Menurut lo gimana? Dari tadi diam doang kan ya. Cuman ya. Bingung gak? Oh ya, tambahan ya dari gue nih ya. Senja itu juga bisa merepresentasikan merepresentasikan tentang ya sebuah keindahan yang bisa dibilang singkat tapi juga indah. Itu sama aja kayak cinta. Ya iya, bener sih. Ya. Mungkin dan juga senja itu juga bisa dibilang rapuh juga karena ia berada di antara siang dan juga malam, yang dimana ini juga kayak mengindikasikan bahwa hubungan antara Sukap dan Alina ini layaknya senja gitu loh. Mereka mau dibawa kemana cinta mereka, atau mau dibawa kemana senja mereka? Apakah dibawa ke dalam kegelapan malam, ataupun bisa dibilang perpisahan ya, perpisahan, ataupun mau dibawa ke keterangan. Iya bener. Masa keterangan sih? Tapi bukan sih. atau juga gini, bukan keterangan ya kayak atau mau dipertahankan, tapi juga sulit nggak sih? Sedangkan senja itu waktunya cuma sebentar, gitu loh. Cuma sebentar kan. Hanya ya. sesaat tuh. Sesaat. Kayak hubungan aku sama dia. Boleh. Iya enggak? Boleh. Ngomong kanta. Beli sih. Apa sih? Lanjut. Oke, next yang kedua itu adalah menurut gini ya, apa sih? Menurut aku. Menurut lo gimana? Menurut aku nih, cinta mereka ya kan, hubungan mereka. Menurut aku sih dinamika dalam hubungan cintanya Sukap dan Alina itu betul banget apa yang tadi dibilang oleh Arul juga dan Jidan juga. Mereka tuh apa ya, bisa dibilang tragis juga bisa, karena menurut gue tuh dalam suatu hubungan, kalau dalam gimana ya, apalagi kan perjuangannya, pengorbanan mereka tuh kan bukan main-main juga kan. Dalam artian kayak untuk mengejar-ngejar si Alina harus ada perjuangan ini apa sih macam, perjuangan ngorbanin waktu segala macam, sampai ada beberapa tuh kayak mereka tuh siapa si cowoknya ini Sukapnya sampai dari polisi kan segala macam. Menurut gue wow banget sih, karena ya menurut gue tuh kalau aku sebagai cewek, kalau misalnya dikasih cowok seperti itu kayak gue bersyukur banget mau gitu. nolak gitu ya. Iya bener bersyukur banget ya. Dikasih hadiah seindah senja gitu. Bener banget. Bayangin di dalam kamar kalian berwarna kemas-emasan seakan senja terus terabadikan dalam kamar kalian gitu. Bener banget. Nah ya, next question untuk yang kedua. Nah tadi kan ya kita terus bicarain tentang Sukap nih. Iya. Menurut kalian nih, apa tuh? seberapa mempesonanya sih Alina sampai nih Sukap rela memotong senja, sampai dikejar-kejar polisi, sampai dikejar-kejar warga masyarakat, ya kan? Segitu banget pengorbanannya buat seorang Alina kan. Kalian bisa gimana mempesonanya sih Alina? Sosok perempuan ya? Iya. Sosok perempuan mungkin di mata Sukap itu seorang Alina itu berbeda dari sosok perempuan yang lainnya. Mungkin dalam artian dia bisa gimana ya, kalau kita memandang ketika kita jatuh cinta gitu, misal gue suka sama lu, kayak buta gitu ya, kayak buta aja, maksudnya kayak dia beda banget nih mungkin dari sikap pribadiannya mungkin, terus mungkin dia mungkin akademik atau segala macam juga kan, kita juga nggak tahu ya guys ya gitu. Apalagi kan kita juga Gen Z, masa-masa masih mencari remaja juga, kita juga merasakan apa yang suka rasakan juga. Berarti ya gitu aja sih menurut lo sih, Rul. Kayaknya Alina emang begitu indah kayaknya, kayak senja
senja itu. Indah banget kayaknya mah. Satu katanya itu indah. 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 Ya. Indah. Jadi sampai Sukab itu rela memotong senja ya kan? Benar. Kayak ya kayaknya indah banget dah. Tapi kalau menurut gue ya, gue kan udah baca dan juga pernah dengar dari semua versi dari ini. Kan yang Iya, pertama itu sepotong senja untuk pacarku, yang dimana ini ngambil POV dari Sukabnya. Dan Oke. juga aku udah baca dari sudut pandangnya tukang pos yang mengantarkan Iya. surat atau sepotong Surat senja dan- tersebut iya. kepada Alina, dan juga versi yang dari balasan Alinanya. Iya. Nah, benar. setelah gue nih ngedenger dan juga ngebaca semua ketiga versi tersebut, Mm-mm. menurut gue ya, yang paling bikin mempesona dari Alina itu pemikirannya. Tuh kan. Kenapa? Perspektifnya itu Iya, bisa kadang tuh pemikirannya. beda-beda. Kenapa? Karena Alina itu sangat apa ya? Setiap tindakannya itu harus ada perhitungannya gitu loh. Dia kayak yang ini harus ada gini. Iya, jadi gitu loh. tersusun rapi Iya, lah. harus tersusun rapi dalam setiap hidupnya. Nah, Strategis. iya, dan ini juga cukup tragis ya. Kenapa? Karena Sukab yang bener-bener puitis, romantis, tapi juga gak realistis, sangat bertolak belakang sih. Benar, harus bertarung dengan sosok yang Alina yang sangat logis dan juga realis gitu loh. iya kayak ya gimana gitu ya, susah gitu. Dan juga jujur ya, gue kayak sebenarnya gue bacanya dari yang versi Alinanya dulu, baru ke versi Baru yang ke Sukabnya. Sukabnya. Nah, setelah gue baca dari yang Alinanya dulu, sebenarnya gue agak merasa cukup tragis karena di situ ada ya gimana nggak tragis, Sukab yang begitu mencintai Alina dengan dengan segimananya, Sebrutalnya iya, itu. sebrutal itu. Ibarat Sebrutal kata itu. sebrutal lah ibarat katanya lah di era sekarang. Tapi Alinanya itu terlalu logis ya, karena dia memang ya realis ya, karena Ya, perempuan dia- mana sih gitu kan. Gue juga kalau di posisi dia juga mungkin kayak gue bakal berpikir Iya. seperti itu juga sih. Yang penting ya realis aja. emang ada tak cuma kayak cewek yang mau sama cowok yang cuman modal kata-kata doang. Benar. Iya kan? Perempuan Iya, benar. juga butuh bukti nyata. Bukan Butuh kata-kata validasi, gitu. bos. Bener. Nah itu untuk Sukab tolong. Ya. Ini surat terbuka untuk Sukab ya. Ini sepotong surat untuk Sukab. Oke. Part ini ya. Oke. Oke, Next berikutnya itu Ya, menurut kalian dalam cerpen ini senja melambangkan peralihan antara siang dan malam. Apa yang bisa kita pelajari tentang transisi ini dalam hubungan Hubungannya. manusia ya melalui gambaran senja ini? Menurut kalian gimana? menurut siapa dulu? Aku dulu ya. Ya, Iya, kita iya. bahas. Menjelaskan tentang transisi hubungan manusia Sukab dan Alina ini Iya, iya. pada gambaran senja. Tadi kita juga sudah menjelaskan juga kan sedemikian rupa juga bahwa kisah cintanya mereka itu sama seperti di senja-senja. Ya indah, hubungan mereka juga indah, transisinya juga indah sekali. Kan di sini juga bisa dijelaskan transisi kisah cinta mereka itu secepat itu untuk berupaya kayak suatu kehilangan, karena kan sifat mereka itu hanya sementara. Dan menurut kedua ini juga agak kurang juga gitu menurut gue ya. Jadi ya gue sih mikirnya kayak gitu sih menurut gue. Gimana ya, nggak tahu nih, kan kita kan beda-beda nih pendapatnya. Iya sih, emang beda kepala kan. Bener. Nah, kalau menurut gue, apa tadi pertanyaannya? Apa tuh tadi tuh? Ah, Hubungan transisi hubungan transisi manusia dalam Dengan- gambar senja. Iya, dalam penggambaran senja ya. Nah, Nah, menurut gue ya, antara antara peralihan antara hubungan manusia dengan senja itu yang bisa kita lihat itu dari singkatnya waktu ya, dari iya, waktu dari gitu. transisinya Dari mereka transisi mereka gitu. Nah, Kayak udah jelas banget sih. kita bisa lihat bahwa hubungan manusia itu bisa dikatakan indah dan juga penuh makna ya. Benar.
kayak seperti kayak manis banget gitu loh di awal-awal, manis banget, indah banget, terutama dengan warna yang indah, kemerah-merahan dan juga kemasan itu loh. Iya. Kemasan Tapi- itu, namun juga itu hanya bertahan singkat, hanya bertahan sebentar gitu loh. Kayak layaknya senja itu hanya Ya, cuman masa transisi aja gitu loh. ya kayak Masa transisi aja. siang ketemu malam, ya seperti itu hubungan mereka. Nah, dalam itu juga bisa kita indikasikan dalam kehidupan manusia, di mana yang pasti kalau ada badai pasti ada Hujan. Ada. Bagus sih. Salah. Kebalik kata-katanya, guys. Kebalik guys, sorry. Nah, Kalau ada hujan, Sudah pasti Pasti ada ada badai. emangnya Guys, oke berarti ini kita Ya. ribut nih tuh. ya, kita nggak mungkin kita tuh hidup kayak roda berputar. Jadi nggak mungkin kita hidup hanya dalam keindahannya saja, tapi pasti kita Pahitnya, pahit iya. kehidupan juga itu seperti apa juga, guys. Kita pasti merasakan masa terburuknya kehidupan gimana, masa kegelapan kehidupan gimana ya kan. Pasti nggak mungkin indahnya doang, sama aja kayak senja Ya. yang dimana awalnya memang indah, awalnya memang Ya. sangat manis. Ya dan pokoknya juga yang indah-indah pokoknya tuh gak baik ya, guys. Di awal-awal tuh gak baik memang. gak baiknya, yang love bombing tuh gak baik. Aduh, Ya, tapi juga senja itu pasti membawa kita keindahan tersebut. Pasti kalau kita terlena dalam keindahan tersebut, kita terpaku pada keindahan tersebut, kita pasti nggak siap dalam kedatangan menerima malam situasi, yang benar. sangat suram dan juga penuh misteri itu. Ya. Ya jadi itu menurut gue ya, transisi antara hubungan manusia dan juga senja itu. Tadi juga mungkin ini dari dua saja sudah jelas banget. Jadi kita next question. Question. Iya, question. Typo. kita udah pertanyaan nomor berapa tuh? Tadi kita udah ketiga. Tiga ya? Ketiga. Nah, Berarti 4 ini ya? berarti yang keempat ini ya, guys, yaitu sejauh mana kesedihan dan kerinduan dapat diartikan sebagai bagian terpisahkan dari cinta. Berdasarkan pengalaman Sukap dan Alina, apakah kamu merasa cinta mereka lebih berfokus pada keindahan atau pada rasa kehilangan? Nah, gimana tuh menurut kalian tuh? Nah, apakah mereka merasa cinta lebih berfokusnya pada keindahan atau pada rasa kehilangan nih? atau keduanya ya? Nah, itu bisa jadi Tapi tuh. kayaknya keduanya gak sih? Gimana tuh? Bisanya keduanya. Apa tadi pertanyaannya? Gimana? Gimana? Yes, astagfirullahaladzim. Gimana? Ulang. Apakah mereka ini merasa cinta, maksudnya lebih berfokus pada keindahan atau pada masa Kesedihannya, kehilangan? ya, Iya, pada masa kehilangan ya. Dalam Jadi kan, hubungan mereka tuh, ya. konfliknya tuh lebih fokusnya ke kesedihan, apa rasa kehilangan, atau mereka lebih kebahagiaan hubungan mereka tuh. Tadi kan juga, iya tapi tuh kan tadi ini ya, gak namanya apa-apa. juga sepotong Ada. senja, guys. Nah, jadi gimana yang ngomongnya? Bingung kan? Menurut gua sih ini Ya, tuh gimana, lebih banyak sedihnya sih. Ya pasti. Karena si Tapi Sukap, lebih banyak suka gak sih yang sedih? iya, kan ini kan kontroversi Iya. kita bilang kan. Kan Iya. di pertanyaan ini kan dia bilangnya begini. Apakah mereka merasa cinta mereka tuh lebih berfokus pada keindahan atau pada rasa kehilangan? Gua bilang mereka lebih fokus pada rasa kehilangan. Karena kenapa? Karena dari kedua pihak mereka juga sudah beda berprinsip. Kalau hubungan banget. sudah beda prinsip itu susah. Jadi seperti itu, guys. Apalagi yang beda agama. Tolong. Pokoknya yang beda-beda Jangan, itu ya. bahaya ya guys. Nah, gitu. Beda agama. Beda agama. Beda agama. Ya, tapi kalau menurut gue ya, kalau jika kita melihat pengalamannya Sukap dan Alina, tadi bener banget ya kata Kay. Ini banyak kehilangannya, tapi menurut gue ya mereka tampaknya lebih berfokus pada rasa kehilangan, bener banget, daripada Benar. rasa Rasa keindahannya. bahagia. Karena Keindahannya. meskipun keindahan senja menjadi simbol penting dalam hubungan mereka nih ya, Iya. mana tuh mereka, tapi senja itu sendiri merepresentasikan sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang apa ya, yang tidak cepat abadi. berlalu gitu loh ya, yang Ya, cepat sifat berlalu. Mereka tuh juga tidak abadi juga dalam hubungannya. Sukap dalam usahanya memberikan sepotong ada wedus guys, maaf ya. Ya,
Jadi lanjut. Sukap yang Lihat guys. ya, sedikit. Berapa menit ya? Ya, lanjut sampai mana kamu nih? Oh ya, Sukap yang dalam usahanya untuk Punten. Maaf ada langsung lewat. Ya. Ya, jadi Sukap dalam usahanya untuk memberikan sepotong senja kepada Alina itu kayak kita juga sudah tahu bahwa dia itu sangat mengorbankan banyak banget hal ya kepada Alina. Tetapi Alinanya apa ya, kayak beda. Acuh. Iya. Ya kan sesuai tadi Rusi bilang, mereka tuh memang beda pemikiran, beda prinsip. Sesuatu yang berbeda itu memang tidak baik guys, tidak bisa didebatkan lagi. Memang mungkin ada titik fokus mereka untuk kebahagiaan, keindahan, tetapi mereka itu hanya sesaat doang. Iya. Sebatas senja. Ya udah seperti itu guys sifat mereka tuh. Namun juga dalam usahanya Sukap itu juga bisa kita lihat bahwa ia juga sadar gitu loh bahwa si hubungan mereka tuh nggak abadi gitu loh, nggak kekal. Iya. Jadi dia tuh usahanya dalam mengabadikan hubungan mereka atau cintanya mereka itu ya, dalam usahanya dia astagfirullahaladzim. Ya, jadi dalam usahanya Sukap dalam mengabadikan hubungan mereka itu dengan cara memotong senja tersebut, yang dimana itu senja itu merepresentasikan tentang ketidakkekalan waktu. Benar. Tentang ketidakkekalan masa ataupun hubungan gitu loh. Semuanya. Iya, jadi dia dengan memotong senja tersebut dia kayak berpikir gitu loh, kayak berharap dapat mengabadikan momen-momen tersebut seperti indahnya senja tersebut di dalam sebuah kop surat gitu loh, yang ia kirimkan kepada Alina. Berarti cinta ini selain indah tapi banyak rasa sakitnya juga ya? Iyalah, Pastilah karena kan dalam hubungan itu nggak akan berjalan lurus, pasti banyak juga bergejolak-gejolak. Ya kayak lu sama hubungan lu gimana? Pakai nanya lagi. Iya, beda jalur ya guys ya, udah. Oke, kita next berikutnya. Bacain Jidan. Allahu Akbar. Astagfirullah. Maaf, kambing lewat. Oke. Itu iklan yang Oke. bisa itu ya. Lanjut. Yang kelima. Oke, jadi kan kita sudah tahu ya bahwa senja itu memainkan banyak peran penting dalam membangun cerita dalam cerpen ini ya. Jadi menurut kalian nih, apa peran latar belakang alam dalam cerita ini dan bagaimana itu bisa mempengaruhi perasaan dan pengalaman karakter-karakternya, terutama dalam karakter Sukap dan juga Alina yang menjadi karakter utamanya ya guys ya. Karakter mereka ya. Kalau karakter coba deh Jidan dulu deh karakter. Menurut mereka tuh kayak gimana? Oke. Perspektif dari lu dulu deh. Kalau menurut perspektif gue ya. Oke, right. Menurut gue yang udah baca 3 versinya. Oke, siap. Dia sekalian sombong. Oke, guys. Sombong banget ya? Ya, maaf. Aku sangat penggemar berat dari ini cerpen Cerita. Cerpennya. Jadi latar alam, terutama latar senja ini memainkan peran penting ya dalam membangun karakternya, terutama dalam karakter Sukap dan Alina. Jadi dalam senja bukan hanya menjadi latar fisik gitu loh, tetapi juga kayak apa ya? Aku ngerasa nih senja itu kayak menjadi karakternya tersendiri gitu loh. Kayak karakter beda lagi gitu loh. Kan ada Sukap, Alina. Tapi aku juga merasa kayak senja ini jadi karakter aslinya gitu loh. Jadi kayak bukan ciri khasnya gitu ya? Iya, jadi bukan hanya jadi latar ini aja, enggak. Benar. Tapi menurut aku tuh ini senja itu kayak menjadi memainkan karakter sentral gitu ya? memainkan peran yang sangat sentral dalam membangun karakter mereka. Dan juga senja juga dengan segala keindahan dan juga keemas-emasannya itu memainkan kayak transisinya membangkitkan perasaan kayak nostalgia enggak sih? Kayak membangkitkan perasaan nostalgia, harapan dan bahkan juga
kesedihan karena kita tahu bahwa senja itu nggak kekal. Terus dalam konteks sukap senja ini juga adalah sesuatu yang dapat menghubungkan dirinya dengan Alina. Iya enggak? Bener sih. Bener enggak? Bener. Karena kan dia mengirimkan sepotong senja tersebut kepada Alina. Jadi secara nggak langsung senja itu menghubungkan mereka gitu. Bener. Malah mah bukan nggak langsung tapi secara langsung. Iya, buat komunikasinya mereka tuh kayak dengan caranya seperti itu. Seolah-olah dia ingin kayak memberikan segala kayak memberikan segala ini seluruh apa yang aku punya buat kamu, Alina. Iya, itu dalam bentuk Kritis senja banget, itu loh, Alina. Iya, namanya juga sastrawan. Ya beda lah sastrawan apa. Beda, Bos. Gak Beda, kayak Bos. kita. Gak kayak kita. Tapi kita sebagai wanita juga tidak butuh hanya kata-kata saja. Kita juga butuh Bukti nyata ya? Bukti nyata. Iya, kayak gitu. Tapi dan juga untuk Alinanya ya, mungkin senja yang dikirimkan oleh Sukap itu bisa memberikan perasaan yang campur aduk ya sih. Parah dong. Ya, iya dong, Campur ada. aduk kan? Iya, ada emosionalnya, Pasti sedih, nangisnya, apa segala macam kayak gitunya sih. gitu. Jadi gitu guys. Iya sih. Iya Bener kayak sih, udah guys. Ya udah, Kalau udah, aku udah sih kejawab. sudah terwakilkan gitu. kayak ia juga merasa terhormat ya sih, merasa menerima senja tersebut, tapi di lain sisi dia juga merasa kayak menolak gitu loh, kayak ini anak masa modal kata-kata doang. Iya, benar. Ya udah, susah guys pokoknya mah. Oke. Bentar ya guys ya, Kok ada batal? ini. Bentar. Wait. Oke, lanjut. Saya ngobrol atau? Duh. Kita ke nomor apa? Bejir kali 3 cowok. Oke. Kita oke. Nanti kan kita edit tuh kita potong. Cut dulu guys. Oke. Ini kali 3 cowok. Pakai punya lu. Soalnya tuh. Yes, Prank bro, bro. update-nya. Oh yang merasa. Ya itu, cut dulu lah. Jangan. Iya, mati. Ya, lanjut ya guys ya. Oke guys, kita lanjut. Tadi ada beberapa iklan guys. Oke, kita next ini yaitu bagaimana perasaan Sukap saat mengirimkan sepotong senja kepada Alina. Nah, apakah tindakan tersebut mencerminkan harapan, keputusan, atau Keputusasaan, bukan keputusan. ya keputusaan. Keputusasaan. Ya Ya. gitu. Pokoknya ya putusan ya pokoknya gitu deh. Ya pokoknya itu. Campur aduk gak sih antara apa sih harapan dan Kok dikit keputusasaan? Ini cowok. Baterai baterainya. Iya, benar. Matiin dulu lah. Oh, lanjut yuk, lanjut. Cipin Yuk, lanjut. dah nih. Ya. Oke. 1, 2, 3. Paten dulu itu. Paten dulu ngobrol sama paten. Iya. Yuk, Oke guys, kita lanjut berikutnya. Next Tadi question. ada iklan lah. kambing lewat. Oke. Bagaimana perasaan Sukap saat mengirimkan sepotong senja kepada Alina? Apakah tindakan tersebut nih mencerminkan harapan atau bisa jadi Keputusasaan. atau Keduanya malah. nah iya. Menurut lo gimana? Ketika Sukap mengirimkan ini sepotong senja kepada Alina, Oke. perasaannya kayaknya campur aduk ya. Campur aduk antara harapan dan keputusasaan. Oke. Di sisi lain, ia berharap dapat membuat Alina terkesan dengan apa sih namanya? Dengan memberikan sesuatu yang indah gitu seperti senja kan. Wah. Iya sih. Iya sih ya. Jadi menurut dia Ya, jadi menurut gue ya benar kata Arul tadi, dalam tindakannya Sukap dalam mengirimkan sepotong senja tersebut kepada Alina itu kayak menggabungkan antara harapan dan juga keputusasaan. Kenapa? Karena di satu sisi ia berharap ia kayak optimis gitu loh. Optimis akan mendapatkan seorang Alina. Iya, di satu sisi ia ada optimisme sesuatu yang sangat dan harapan bahwa dengan memberikan sesuatu yang sangat bermakna
apalagi sepotong senja gitu loh kepada Alina. Ia berharap bahwa ia bisa memperdalam hubungannya ataupun malah menjaga hubungannya dengan Alina. Tapi di lain sisi juga ia kayak putus asa gitu loh, kayak gimana ya, ada keputusasaan yang mendalam terkait ketidakmampuan untuk mempertahankan hubungan itu. Karena mungkin dari itu, dari tindakannya juga kan. Untuk mempertahankan hubungannya dalam dunia nyata ya. Dan menurut gue juga ya sama sih, maksudnya ya dalam hal ini atau cerita ini juga menurut gue ya lebih, tadi kan juga bisa disebut juga lebih banyak sedihnya juga kan, dibandingkan apa sih bahagianya itu. Ya gitu, sama aja sih. Nah itu tuh menurut gue ya. Ada satu lagi, kenapa dia bisa sangat puitis dan juga sangat romantis kayak gitu ya? Karena ia juga sadar bahwa ia nggak bisa gitu loh ngejaga hubungannya dengan Alina di dalam dunia nyata. Jadi dia hanya bisa berandai-andai dengan di dalam kata-katanya gitu loh. Kayak dia menjadikan puisi tersebut menjadi kayak peralihan, kayak pelarian gitu loh. Pelariannya dari dunia nyata. Dengan kata lain, pengiriman sepotong senja itu adalah sebuah, bisa dibilang paradoks ya. Paradoks emosionalnya Sukap terhadap Alina. Ungkapan cinta yang sekaligus mengandung rasa takut akan hilangnya cinta tersebut, tapi juga mengandung harapan bahwa ia bisa menjaga atau mempertahankan cintanya itu dengan Alina. Jadi ya gitu. Antara kedua itu ya sangat sedih sekali, sangat tragis. Sukap yang malang dan terus malang dan akan selalu malang, dengan Alina yang selalu manis akan selalu manis dan terus manis. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Next kah? Next question. Bentar. Kalian Bentar. Itu dulu. Ya. Lanjut. Next question. Next. Menurut kalian ya, dalam konteks cerpen ini, bagaimana perasaan terhadap waktu dan keindahan dapat memengaruhi cara kita memahami cinta? Apakah cinta selalu harus dikaitkan dengan keindahan atau ada dimensi lain? Menurut apa ya tadi tuh, bagaimana perasaan terhadap waktu dan keindahan dapat mengaruhi cara kita memahami cinta? Ya seperti ini. Gini deh, ibaratnya simpelnya seperti ini. Aku ketika pada waktu malam hari itu kan sering banget terjadi home alone, merasa sendiri, kesepian, terus juga overthinking butuh seseorang. Itu kan bisa dinyatakan seperti itu kan waktu. Tapi ketika siang hari, sore hari, kita merasa bahwa oh my god, gue nggak butuh siapa-siapa, gue happy, gue enjoy, kayak gue happy pokoknya. Kalau misal punya seseorang atau yang spesial lah, ibarat kata kayak itu kan. Nah hubungan itu merasa bahwa baik-baik saja gitu. Indah pasti. Gitu kayak oh ya udah, kayak berasa nggak ada masalah apa-apa. Tapi ketika waktu sudah lalam, nah mulailah itu serangan fajar. Serangan fajar. Tok. Jangan cepat coba sini ya. Dan saya mau nyerang. Jokes ya guys, jokes ya begitu mengaruhi. Iya sih ya, betul banget kata kayak tadi. Kayak emang bener sih. Setiap malam itu kayak waktunya kita untuk menjadi apa ya? Kayak ada aja bahan buat iya, ada bahan buat sedih-sedihan lah. Apalagi konteks dalam cerpen ini gitu yang sebatas senja ya kan, yang emang hanya sifatnya sementara, yang ternyata terang menjadi gelap ya kan ya. Ya udah gitu. Gitu. Ya udah. Dan juga pada akhirnya ya kayak cinta Sukap dan Alina itu kayak lebih dari sekedar keindahan, tapi ini juga adalah apa ya, kayak sebuah cinta yang juga melibatkan penerimaan terhadap rasa kehilangan dan juga rasa penerimaan keadaan gitu loh. Iya benar. Bener gak sih? Benar. Dan juga mereka tidak hanya menikmati ketika mereka masih bersama, mereka saat senja masih terang melalang di dalam buana cakrawala di atas horizon itu. Dan juga tetapi
tetapi mereka juga kayak menerima gitu loh saat malam datang dengan kegelapan suramnya yang begitu cepat. misterius, Iya. dengan begitu ikoniknya ya kan, right? ya itu. Jadi menurut gua ya, Ya. jadi pada akhirnya ya hubungan antara Sukap dan Alina itu ya benar-benar kayak sangat dipengaruhi dengan waktu. Bener. Seperti itu guys. Ya. Jadi Itu. dari dalam cerpen ini tuh tidak hanya seolah-olah cinta, tetapi banyak banget pelajaran juga. Oke, Dan- next berikutnya. Oke, next. Oke. Oke. Apakah cerpen ini termasuk ke dalam teks cerita sejarah? Hah? Mati dulu. Publik kok dikat. Mati dulu. Ini si bapak ya? Iya si bapak. Dibaca kan betul duluan ya? Iya. Langsung. Hmm. Bisa. Oke, 1, 2, 3. Ready. Tahu Pak ya. Audionya los. Udah. 1, 2, 3. Ya. Berapa? Ya, jadi ini adalah pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir Spesial guys. ya? Spesial gak sih? Spesial banget karena pakai telur, pakai nasi goreng, ya. Martabak gitu ya. Iya. Oke. Lanjut. Telurnya double. Ya, lanjut. Jadi menurut kalian berdua nih, apakah cerita cerpen ini termasuk ke dalam teks cerita sejarah atau lalu kalau termasuk tunjukkan buktinya, dan kalau bukan termasuk tunjukkan alasannya kenapa tidak Oke. termasuk. Menurut gue sih enggak, karena Sepotong Senja Untuk Pacarku ini bukan cerita sejarah, melainkan hanya sebuah novel Novel. sastra. Oh, iya. Nah, maksudnya ya emang dari dari gaya bahasanya aja udah Nah, kelihatan karena iya. di dalam cerpen ini tuh terlalu banyak mengandung elemen-elemen fantasi yang sangat magis banget gitu loh. Iya, Ya kan? iya. Di dalam cerpen ini juga kayak banyak menyimbolkan tentang apa ya? Bisa. Ya Lanjut, gitu. lanjut. Nah juga di dalam cerpen ini tuh enggak apa ya, karena di dalam teks cerita sejarah itu harus berdasarkan ataupun ditempatkan dilatarkan di dalam peristiwa dengan hal iya. aslinya gini kan. Iya, fiksi peristiwa nggak sih? atau situasi sosial Iya, tertentu. gambaran-gambarannya itu. Dan Apal- juga kayak latar-latar Iya, yang didasarkan- benar-benar terjadi iya. di dalam dunia nyata Dunia gitu nyata loh. dan gambaran kehidupan lebih tokoh ya, batin tokoh yang lebih mendalam gitu. Iya. Dan juga di dalam cerpen ini tuh kenapa ini bukan cerita teks sejarah itu karena tidak mengandung kayak unsur-unsur sejarahnya sama sekali. Iya, nggak ada maksudnya kayak emang tanggal tahun sekian juga gitu. Iya, Ya. cerita ini benar-benar pure murni cerita Dari- fiksi yang apa ya, yang mengeksplorasi tema dari tentang cinta dan kefanaan gitu loh, kefanaan waktu. Benar. Ya, jadi intinya cerpen ini tuh bukan teks cerita sejarah, Iya. melainkan sebuah hanya sebuah sastra fiksi atau sastra novel fiksi dari sastrawan besar Indonesia gitu. Oke guys, Oke, jadi guys. sampai bertemu di episode bahas sastra selanjutnya. Bye Bye. Kirim sepotong senja untukmu, Alina. Ku kirim padamu sepotong senja yang lembut.